Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk pembelajarannya. Kita akan masuk ke materi yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bagian C, yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Di sini ada beberapa aspek yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai definisi partisipasi politik di Indonesia. Yang kedua yaitu contoh partisipasi warga di lingkungan sekolah. Yang ketiga, contoh di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, contoh di lingkungan negara. Partisipasi politik. Apa itu partisipasi politik? Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Perbac yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Nah, jadi partisipasi politik adalah kegiatan dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Nah, suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintah tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Yang keenam, dapat menerima perbedaan pendapat. Yang ketujuh, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Yang kedelapan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. Yang kesembilan, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kesepuluh, menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan ketuhanan negara. Memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ke-11, patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Yang ke-12,
membangun budaya politik yang demokratis. Yang ke-13, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Yang ke-14, mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. Yang ke-15, memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku mencerminkan cinta tanah air. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Nah, berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, yaitu yang pertama di lingkungan sekolah. Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, Paskibra, dan lain-lain. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RI 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang keempat, tata tertib siswa dan sebagainya. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu di lingkungan masyarakat. Perilaku yang mencerminkan dari demokrasi dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan, yaitu yang pertama seperti forum warga, yang kedua pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, yang ketiga pembuatan peraturan yang berupa anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT atau RW. Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi, baik secara lisan ataupun tertulis, melalui lembaga perwakilan rakyat, atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Partai Politik. Yang ketiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT atau RW, peraturan desa. Yang keempat, norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya yaitu di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah yang pertama pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang kedua,
pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Yang ketiga, aksi demonstran yang tertib, damai, dan santun. Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga yaitu undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yang kelima keputusan presiden dan yang keenam yaitu peraturan daerah. Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Baik, Ibu telah menjelaskan mengenai materi hari ini. Tugas untuk kalian yaitu yang pertama, jelaskan definisi partisipasi politik yang kalian ketahui. Yang kedua, suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut memiliki ciri-cirinya. Lalu sebutkan ciri-ciri tersebut. Kalian bisa mencari dari sumber yang lainnya, mencari referensi dari yang lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat meskipun belajar daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.